Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku. Bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Ibu berharap anak-anak keadaannya hari ini dalam keadaan sehat walafiat, bahagia dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, untuk pertemuan kita kali ini, kita akan melanjutkan kembali membahas tema 2, yaitu tentang keragaman lingkungan sekitar dengan subtema pembangunan berkelanjutan dan kelangkaan. Anak-anak, silahkan kalian menyimak terlebih dahulu apa-apa yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini, nggih, pada materi kali ini. Anak-anakku yang Ibu sayangi, dalam materi pembangunan berkelanjutan, tujuan pembelajaran yang akan kita capai antara lain yaitu 1. Siswa mampu menjelaskan pengertian pembangunan berkelanjutan. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri pembangunan berkelanjutan. 3. Siswa mampu mengidentifikasikan karakteristik pembangunan berkelanjutan. 4. Siswa mampu menganalisis 4 pilar pembangunan berkelanjutan. Nah, anak-anak, itulah tujuan pembelajaran yang akan kalian capai setelah anak-anak mengikuti atau mempelajari materi berikut. Sedangkan untuk mengetahui tujuan pembelajaran kalian nanti, bisa kalian mengerjakan latihan-latihan di akhir materi, di akhir pertemuan yang akan Ibu sampaikan. Baiklah anak-anak, kita akan mempelajari lebih lanjut materi tentang pembangunan berkelanjutan. Mari kita ikuti pembelajaran tersebut anak-anak. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah pengertian pembangunan terlebih dahulu. Kenapa? Karena sangat penting apa arti dari pengertian pembangunan tersebut. Anak-anak, pengertian pembangunan ada beberapa versi, Ibu ambil salah satu saja anak-anak, yaitu pembangunan adalah proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana ke arah yang lebih baik. Anak-anak, setelah kalian mengetahui pengertian pembangunan, sekarang apa itu pengertian pembangunan berkelanjutan? Mari kita simak pengertian pembangunan berkelanjutan. Ada beberapa pengertian pembangunan berkelanjutan, anak-anak. Ibu ambilkan dari beberapa pengertian. Yang pertama, pengertian pembangunan berkelanjutan adalah suatu proses pembangunan yang memaksimalkan sumber daya alam yang tersedia dan diolah manusia. Bisa juga diartikan, pengertian pembangunan berkelanjutan adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan masa kini dengan meminimalkan dampak buruk terhadap lingkungan sehingga kualitas kehidupan saat ini tidak terganggu
dan sumber daya alam akan tetap terjaga untuk menopang kehidupan generasi mendatang. Ada juga yang mengartikan, ini sesuai undang-undang, pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi sekarang dan generasi masa yang akan datang. Oke, itu tadi anak-anak pengertian pembangunan berkelanjutan. Silahkan kalian pahami kembali apa itu arti pengertian pembangunan berkelanjutan. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan berikutnya yaitu tentang ciri-ciri pembangunan berkelanjutan. Ada beberapa ciri pembangunan berkelanjutan anak-anak. Mari kita baca, mari kita pelajari satu demi satu. Yang pertama, ciri pembangunan berkelanjutan adalah setiap tindakan harus memperkirakan dampak terhadap kesehatan dan kelestarian lingkungan hidup. 2. Mendorong perilaku manusia yang mendukung pemanfaatan dan manajemen sumber daya alam secara berkesinambungan. Yang ketiga yaitu menjunjung tinggi rasa tanggung jawab terhadap alam, berperan aktif dalam menjaga alam, dalam melakukan kegiatan sosial dan ekonomi. Adapun ciri pembangunan berkelanjutan yang keempat, yaitu peningkatan kualitas manusia, dimaksudkan agar manusia memiliki pengetahuan, kemampuan yang berdaya saing untuk menguasai teknologi dan memanfaatkan alam. Ciri yang kelima, yaitu intervensi kebijakan dan fokus kegiatan saling menguntungkan keterkaitan antar tujuan. Anak-anak, itu tadi ciri-ciri pembangunan berkelanjutan. Nah, setelah kita mempelajari ciri-ciri pembangunan berkelanjutan, kita akan melanjutkan apa itu tujuan pembangunan berkelanjutan. Anak-anak, setiap kegiatan pasti mempunyai tujuan yang akan dicapai. Demikian juga pembangunan berkelanjutan juga memiliki beberapa tujuan. Nah, tujuan tersebut sesuai dengan deklarasi SDGs atau Sustainable Development Goals. Deklarasi ini disampaikan pada tahun 2015 yang mana tiap-tiap negara pasti mempunyai tujuan yang berbeda-beda. Nah, untuk tujuan pembangunan berkelanjutan ada 17 anak-anak yang mana nanti dari 17 tujuan ini nanti akan dikelompokkan atau digolong-golongkan lagi menjadi 4 pilar. Nanti kita akan pelajari pilar-pilar apa saja itu. Oke. 17 tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut yaitu 1. Tanpa kemiskinan. 2. Tanpa kelaparan.
3. Kehidupan sehat dan sejahtera. 4. Pendidikan berkualitas. 5. Kesetaraan gender. 6. Air bersih dan sanitasi layak. 7. Energi bersih dan terjangkau. 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. 9. Industri, inovasi, dan infrastruktur. 10. Berkurangnya kesenjangan. 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan. 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. 13. Penanganan perubahan iklim. 14. Ekosistem lautan. 15. Ekosistem daratan. 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Ya. Nah, anak-anak, itu tujuan pembangunan nasional, tujuan pembangunan berkelanjutan, yang mana masing-masing tujuan ada simbol yang berbeda-beda. Nanti anak-anak bisa memperdalam lebih lanjut. Nah, seperti yang Bu Guru sampaikan tadi, bahwa dari ke-17 tujuan pembangunan berkelanjutan, itu dibagi menjadi 4 pilar. Nah, sekarang pilar-pilar itu apa saja? Mari kita pelajari satu demi satu pilar-pilar pembangunan tersebut. Ada 4 pilar pembangunan berkelanjutan anak-anak. Yang pertama yaitu pilar pembangunan sosial. Yang kedua, pilar pembangunan ekonomi. Yang ketiga, pilar pembangunan lingkungan. Yang keempat, pilar pembangunan tata kelola. Nah, anak-anakku, dari 4 pilar pembangunan berkelanjutan ini, masing-masing pilar mempunyai aspek yang berbeda-beda. Aspek tersebut juga bisa kita pelajari di sini anak-anak, apa saja aspek-aspek dari pilar pembangunan tersebut. Kita mulai dari pilar pembangunan sosial. Pilar pembangunan sosial terdiri dari 1. Tanpa kemiskinan. 2. Tanpa kelaparan. 3. Kehidupan sehat dan sejahtera. 4. Pendidikan berkualitas. 5. Kesetaraan gender. Nah, ini tadi diambilkan dari 17 tujuan yang tadi sudah kita pelajari ya. Jadi dari 17 itu kemudian dikelompok-kelompokkan menjadi 4 pilar. Nah, pilar pembangunan sosial terdiri dari 5 poin. Nah, dari 5 poin itu tentunya ada titik beratnya atau ada fokusnya anak-anak. Nah, dari pilar pembangunan sosial itu berfokus pada adanya kesejahteraan sosial. Yang kedua yaitu pilar pembangunan ekonomi. Pilar pembangunan ekonomi meliputi
1. Energi bersih dan terjangkau. 2. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. 3. Industri, inovasi, dan infrastruktur. 4. Berkurangnya kesenjangan. 5. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Nah, dari 5 poin tersebut anak-anak, kemudian fokus dari pilar pembangunan ekonomi yaitu peningkatan ekonomi yang ramah lingkungan, kolaborasi, dan inovasi. Kita lanjutkan, anak-anak, pilar yang ketiga yaitu pilar pembangunan lingkungan. Meliputi air bersih dan sanitasi layak. 2. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan. 3. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. 4. Penanganan perubahan iklim. 5. Ekosistem lautan. 6. Ekosistem daratan. Nah, dari 6 poin itu, titik berat pilar pembangunan lingkungan yaitu berfokus pada lingkungan hidup baik di darat maupun lingkungan hidup yang ada di perairan. Jelas ya? Nah, sekarang apa pilar yang keempat? Mari kita lanjutkan. Pilar pembangunan yang keempat adalah pilar pembangunan tata kelola. Dari pilar pembangunan tata kelola ini anak-anak hanya terdiri dari 1 poin yang sekaligus poin itu tentunya menjadi fokus atau titik berat dalam pembangunan tata kelola. Ya, pilar pembangunan tata kelola meliputi yaitu perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Nah, itu tadi anak-anak 4 pilar pembangunan berkelanjutan yang dilaksanakan di negara kita, yaitu negara Indonesia. Untuk selanjutnya, nanti anak-anak bisa mengembangkan materi-materi tersebut dari berbagai sumber. Anak-anakku yang Ibu sayangi, selanjutnya setelah kita mengetahui pilar-pilar pembangunan berkelanjutan, lalu di dalam melaksanakan suatu kegiatan, apalagi ini berkaitan dengan pembangunan, maka dalam pembangunan berkelanjutan pun tentunya juga harus mempunyai prinsip. Harus berpegang pada prinsip supaya pembangunan yang dilaksanakan itu tidak keluar dari jalur atau dari tujuan yang sudah ditetapkan. Ya, oke. Sekarang apa itu prinsip utama pembangunan berkelanjutan? Ya, anak-anak bisa mengetahui dari sini. Prinsip utama pembangunan berkelanjutan yaitu mempertahankan kualitas hidup bagi seluruh manusia, baik pada masa sekarang dan masa yang akan datang secara berkelanjutan. Itu prinsipnya ya anak-anak. Jadi setiap kegiatan harus berpegang pada prinsip supaya tidak keluar dari tujuan yang sudah ditetapkan. Nah, anak-anak, selain berpegang pada prinsip, pembangunan berkelanjutan dalam pelaksanaannya untuk mencapai tujuan itu juga berpegang pada aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Nah, beberapa aturan yang memayungi tentang pembangunan berkelanjutan di Indonesia antara lain
yaitu 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 Pasal 3 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 Pasal 4 tentang tujuan pengelolaan lingkungan hidup. Yang ketiga, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Anak-anakku, itu tadi aturan-aturan yang memayungi tentang pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Ibu hanya mengambil beberapa saja anak-anak, ini yang pokok-pokok. Tentunya masih ada lagi aturan-aturan yang memayungi atau yang mengatur tentang pembangunan berkelanjutan khususnya di negara Indonesia. Nah, anak-anakku yang Ibu sayangi, itu tadi beberapa materi yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan, mulai dari pengertian, ciri-ciri, kemudian tujuan, prinsip, sampai dengan payung hukumnya. Nah, untuk mengetahui seberapa jauh anak-anak memahami materi yang sudah Ibu sampaikan, anak-anak bisa mencoba menjawab, mengerjakan latihan soal yang akan Ibu berikan. Kamu kerjakan sebaik mungkin, nanti ada penilaian. Mudah-mudahan dengan penjelasan tadi anak-anak bisa paham, bisa lebih mengerti tentang pembangunan berkelanjutan. Begitu ya anak-anak. Silahkan latihan soal kamu kerjakan di buku latihan atau di buku tugas. Anak-anak boleh memutar ulang materi yang Bu Guru sampaikan, nanti akan Ibu sampaikan melalui link yang akan Bu Guru share nanti di WA grup kelas. Oke, silahkan anak-anak yang belum bergabung di WA grup kelas nanti bisa bergabung dengan teman-temannya. Anak-anak bisa membuka link yang akan Ibu share atau akan Ibu sampaikan di grup kelas. Oke, silahkan dicatat anak-anak latihan soal untuk mengetahui pemahaman anak-anak tentang pembangunan berkelanjutan. Soal yang pertama yaitu 1. Jelaskan pengertian pembangunan berkelanjutan. Yang kedua, jelaskan ciri-ciri pembangunan berkelanjutan. Sudah? 3. Jelaskan karakteristik pembangunan berkelanjutan. 4. Jelaskan pilar pembangunan sosial meliputi apa saja. Ya kan ada 4 pilar, nggih. Nah, nanti kamu sebutkan satu demi satu pilar sosial tersebut. Anak-anak bisa reply kembali atau bisa membuka kembali nanti materi di depan. Dan yang kelima, bagaimana konsep pembangunan berkelanjutan dengan pelestarian terumbu karang. Itu dulu anak-anak latihan soal yang harus anak-anak kerjakan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman anak-anak tentang materi di depan. Anak-anakku yang Ibu sayangi, untuk pertemuan kali ini kiranya Ibu akhiri. Ada kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf. Akhir kata, selamat, semangat, sehat, jangan lupa jaga kesehatan dan tetap bersyukur. Oke. Akhir kata,
Ada kurang lebihnya Bu Guru maaf. Bila ada kebaikan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kekurangannya itu berasal dari diri Ibu pribadi. Akhirnya anak-anak, Ibu hanya bisa mengucapkan terima kasih atas perhatian anak-anak. Sukses untuk kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.